Al-mabhatsus sadisu, pembahasan yang keenam. Fil imani bil qada'i wal qadari. Di dalam persoalan iman, percaya dengan adanya qada dan qadar. Soal mal i'tiqadu bil qada'i wal qadari. Apa itu keyakinan terhadap adanya qada dan qadar? Jawab, huwa an na'taqida anna jami'a af'alil ibadi, yaitu kita percaya bahwasanya semua perbuatan-perbuatan hamba-hamba sawa'un kanat ikhtiyariyatan mithlal qiyami wal qu'udi wal akli wasyurbi, sama saja adanya perbuatan-perbuatan tersebut itu sebangsa ikhtiariyah, sebangsa pilihan, seperti berdiri, duduk, makan, dan minum. Jadi perbuatan berdiri, duduk, makan, minum itu termasuk perbuatan ikhtiariyah, perbuatan yang sebangsa pilihan. Kita bisa memilih untuk berdiri ataupun duduk. Kita bisa memilih antara makan dan minum. Nah, itu perbuatan-perbuatan ikhtiariyah, perbuatan yang bisa kita pilih. Awit tirariyatan mithlal wuqu'i, atau perbuatan-perbuatan yang sebangsa keterpaksaan. Artinya terjadi bukan karena pilihan kita, seperti terjatuh. Jadi jatuh, misal ada orang naik pohon kemudian jatuh. Nah, perbuatan jatuh itu adalah perbuatan ittirariyah, perbuatan yang sebangsa keterpaksaan, bukan karena pilihan. Kainatun bi iradatillahi ta'ala wa taqdirihi laha fil azali wa ilmihi biha qabla waqtiha. Semua itu, baik perbuatan ikhtiariyah, perbuatan pilihan, ataupun perbuatan ittirariyah, perbuatan secara terpaksa, bukan karena pilihan, semua itu ada, terjadi, sebab kehendak Allah Ta'ala dan takdirnya terhadap perbuatan-perbuatan tersebut di zaman azali. Jadi sebelum adanya makhluk, Allah itu sudah berkehendak dan mentakdirkan terhadap apapun yang akan terjadi. Wa ilmihi biha qabla waqtiha, dan sebab ilmunya Allah terhadap perbuatan-perbuatan tersebut sebelum terjadinya. Idza kana Allah Ta'ala huwal khaliqu li jami'i af'alil 'abdi, afala yakunu al-'abdu hina idzin majburan fi jami'i af'alihi, wal majburu la yastahiqqu ats-tsawaba wal 'iqaba. Apabila adanya Allah Ta'ala adalah pencipta terhadap semua perbuatan-perbuatan hamba, bukankah hamba tersebut ketika itu dalam keadaan dipaksa di dalam semua perbuatan-perbuatannya? Dan orang yang dipaksa itu tidak berhak untuk mendapatkan pahala dan siksa. Jawab, kalla, sekali-kali tidak. Artinya tidak begitu. La yakunul abdu majburan. Adanya hamba itu tidak dalam keadaan dipaksa. Li'anna lahu iradatan juz'iyatan. Karena sesungguhnya hamba tersebut memiliki iradah juz'iyah, memiliki kehendak yang sebangsa sebagian. Artinya ada keterlibatan hamba di dalam perbuatan tersebut. Ada keterlibatan kehendak hamba di dalam perbuatan yang terjadi tersebut. Yaqdiru ala sarfiha ila janibil khairi wa ila janibil syarri. Hamba tersebut mampu untuk mengalihkannya kepada sisi kebaikan ataupun pada sisi keburukan. Lahu aqlun yumayyizu bihi bainahuma. Hamba tersebut memiliki akal
yang mana dengan akal tersebut, hamba tersebut bisa membedakan antara keduanya. Jadi dengan akal tersebut, hamba dapat membedakan antara kebaikan dan antara keburukan. Fa'idha sorofa iradatahu ilal khairi, maka apabila hamba tersebut mengalihkan kehendaknya kepada kebaikan, zahara dzalikal khairul ladzi aradah, maka terjadilah kebaikan yang dia kehendaki itu. Wa uthiba alaihi li zuhurihi ala yadihi, dan hamba tersebut diberi pahala atas kebaikan tersebut karena terjadinya kebaikan tersebut atas tangannya. Wa ta'alluqi iradatihil juz'iyyati bihi, dan karena adanya keterkaitan kehendaknya yang juz'iyyah dengan kebaikan tersebut. Wa in sarafaha ila janibis syarri, dan apabila hamba tersebut mengalihkannya kepada sisi keburukan, zahara dzalika syarru, maka keburukan tersebut akan terjadi. Jadi apabila hamba tersebut mengalihkan kepada sisi keburukan, maka terjadilah keburukan tersebut. Wa uqiba alaihi li zuhurihi ala yadihi, dan dia disiksa atasnya, dicatat sebagai berdosa atas keburukan yang terjadi atas tangannya itu. Wa ta'alluqi iradatihil juz'iyyati bihi, dan karena adanya keterkaitan kehendaknya yang juz'iyyah dengan keburukan tersebut. Jadi meskipun perbuatan-perbuatan hamba itu terjadi atas kehendak Allah, akan tetapi hamba-hamba tersebut memiliki keterlibatan di dalam terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu adanya kehendak. Dan hamba tersebut oleh Allah diberi akal untuk dapat membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Dan dengan akal tersebut kemudian dia bisa memilih antara berbuat baik ataupun berbuat buruk. Supaya lebih mudah saya akan berikan sebuah contoh. Budi memiliki uang 10.000. Nah, dengan akal budi tersebut, dia bisa memilih antara membelanjakannya pada kebaikan atau membelanjakannya pada keburukan. Jadi tidak dipaksa oleh Allah. Dia punya akal untuk memilih antara membelanjakan uang tersebut pada kebaikan atau pada keburukan. Jika ternyata dengan akalnya tersebut, dia memilih untuk membelanjakan uang tersebut kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika ternyata dengan akalnya, dia memilih untuk membelanjakan uang tersebut pada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa. Jadi, ada kebebasan di sini antara memilih untuk berbuat baik ataupun untuk berbuat buruk. Dan ada konsekuensi dari pilihan tersebut. Jika dia memilih untuk berbuat baik, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memilih untuk berbuat buruk, maka dia akan berdosa. Soal Uzkur mithalan qariban lidh-dhihni yudihu li anna al-'abda laysa bimajburin ala af'alihi. Sebutkan contoh yang dekat pada pemahaman, artinya berikan contoh yang mudah difahami, yang menjelaskan kepadaku bahwasanya hamba bukanlah dalam keadaan dipaksa atas perbuatan-perbuatannya. Jawab, kullu insanin yumkinuhu ay ya'rifa bi annahu laysa bimajburin ala jami'i af'alihi. Setiap manusia memungkinkan untuk mengetahui bahwasanya
dia tidak dalam keadaan dipaksa atas semua perbuatan-perbuatannya. Wadzalika litamyizihi baina taharruki yadihi waqtal kitabati wa baina taharruki yadihi waqtal irti'ashi mathalan. Hal itu karena dia dapat membedakan antara gerakan tangannya ketika menulis dan antara gerakan tangannya ketika gemetar. Umpamanya, fa inna taharruka yadihi halal kitabati yansibuhu li nafsihi. Sesungguhnya gerakan tangannya ketika menulis, maka dia menyandarkannya kepada dirinya. Fayaqulu katabtu bikhtiyari wa biiradati. Aku menulis, maka dia berkata, aku menulis dengan pilihanku dan dengan keinginanku. Wa amma taharruku yadihi minal irti'ashi fala yansibuhu li nafsihi. Adapun gerakan tangannya sebab gemetar, maka dia tidak menyandarkannya pada dirinya. Wala yaqulu ana harraktu yadi. Maka dia tidak berkata, aku menggerakkan tanganku. Bal yaqulu, bahkan dia berkata, inna dzalika waqa'a bi ghairi ikhtiyari. Sesungguhnya hal itu, gerakan tanganku saat gemetar, itu terjadi bukan karena pilihanku. Jadi di sini ada dua contoh. Ada gerakan tangan ketika menulis, ada gerakan tangan ketika gemetar. Nah, gerakan tangan ketika menulis itu adalah berdasarkan pilihan dan keinginan. Maka ketika kita menggerakkan tangan kita untuk menulis, maka kita bisa berkata, aku menulis dengan pilihanku dan dengan keinginanku. Sedangkan gerakan tangan ketika gemetar, maka kita tidak bisa menyandarkan gerakan tersebut kepada diri kita. Kita tidak bisa berkata, aku menggerakkan tanganku ketika gemetar ini. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena gerakan tangan ketika gemetar itu terjadi bukan karena pilihan kita, bukan karena keinginan kita. Nah, jadi di sini ada dua gerakan. Ada gerakan karena kita memilihnya untuk menggerakkan, dan ada gerakan yang bukan karena pilihan kita. Artinya dia bergerak bukan karena pilihan kita, bukan karena keinginan kita. Nah, gerakan tangan ketika menulis, itu bukan karena keterpaksaan, tetapi karena pilihan kita dan karena keinginan kita. Soal, madza yustafadu min hadzal mithali? Apa yang dapat diambil faedah dari contoh ini? Apa yang dapat disimpulkan dari contoh ini? Jawab, yustafadu minhu anna kulla insanin yudriku bi adna mulahadhatin anna af'alahu qismani. Dapat diambil faedah darinya bahwasanya setiap manusia dapat mengetahui dengan paling rendahnya perhatian bahwasanya perbuatan-perbuatannya itu ada dua macam. Qismun yakunu bikhtiyarihi wa iradatihi. Macam yang pertama yaitu adanya perbuatan tersebut dengan pilihannya dan keinginannya. Mithlu aklihi wa syurbihi wa darbihi li Zaidin wa nahwu dzalik. Contohnya adalah makannya, minumnya, dan pukulannya terhadap Zaid, dan contoh yang seperti itu. Jadi, makan, minum, dan pukulan itu adalah contoh dari perbuatan yang terjadi sebab pilihan dan keinginan.
Jadi seorang hamba itu makan, itu karena pilihannya. Pilihannya untuk makan, keinginannya untuk makan. Minum, itu juga karena pilihannya dan keinginannya. Memukulnya seorang hamba terhadap Zaid, itu karena pilihannya, karena keinginannya. Wa qismun yakunu bighairi ikhtiyarihi mithlu wuku'ihi. Dan macam yang lain adalah perbuatan itu terjadi dengan tanpa keinginannya, seperti jatuhnya. Jadi ada perbuatan yang terjadi bukan karena pilihannya, bukan karena keinginannya. Seperti jatuh. Ada seorang hamba naik pohon dan jatuh. Maka jatuh tersebut adalah perbuatan yang terjadi bukan karena pilihannya, bukan karena keinginannya. Soal ayyu syai'in yatarattabu ala af'alil 'abdi idza kanat ikhtiyariyatan. Apa sesuatu yang menjadi dampak atau akibat atas perbuatan-perbuatan hamba jika adanya perbuatan-perbuatan itu sebangsa pilihan, bukan perbuatan yang terpaksa? Jawab, af'alul 'abdil ikhtiyariyatu idza kanat khairan yatarattabu 'alaiha tsawabu. Perbuatan-perbuatan hamba yang bangsa pilihan, bukan perbuatan yang terjadi karena terpaksa. Jika adanya perbuatan-perbuatan itu baik, maka dampaknya, akibatnya atas perbuatan-perbuatan itu adalah pahala. Wa in kanat syarran yatarattabu 'alaiha al-iqab. Apabila adanya perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah itu buruk, maka dampaknya, akibat atasnya adalah siksa. Wa amma af'aluhul ittirariyatu fala yatarattabu 'alaiha syai'un min dzalik. Adapun perbuatan-perbuatannya yang bangsa keterpaksaan, maka tidak ada dampak atasnya sesuatu apapun dari hal itu. Jadi jika perbuatan hamba itu sebangsa ikhtiariyah, pilihan, maka akan ada dampak berupa pahala ataupun dampak berupa siksa. Jika baik, maka pahala. Jika buruk, maka dosa atau siksa. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang bangsa keterpaksaan terjadi bukan karena pilihannya, terjadi bukan karena keinginannya, maka tidak ada dampak apapun. Tidak ada dampak pahala, tidak ada dampak siksa. Soal, idza daraba insanun ghairahu zulman wa udwana. Apabila seorang manusia memukul pada manusia yang lain dengan cara zalim dan dengan permusuhan, au fa'ala nahwa dzalika min anwa'i syarri wal ma'asi, atau dia melakukan seperti itu dari macam-macam keburukan dan maksiat-maksiat, kedurhakaan-kedurhakaan. Kemudian i'tadzara yakunu dzalika muqaddaran alaihi. Kemudian dia mencari alasan, membuat alasan bahwa adanya hal itu karena ditakdirkan atasnya. Jadi ada orang memukul orang lain dengan cara zalim, kemudian dia beralasan bahwa itu terjadi karena takdir. Fahal yuqbalu minhu dzalikal i'tidzaru. Maka apakah alasan tersebut diterima darinya? Apakah alasan ini terjadi karena takdir itu diterima dari orang yang berbuat zalim tersebut? Jawabannya adalah innahu la yuqbalu minal 'abdil i'tidzaru bil qadari. Sesungguhnya tidak diterima dari seorang hamba sebuah alasan dengan takdir. Jadi jika ada orang berbuat salah secara sengaja, secara zalim, kemudian ketika dia ditegur
kenapa kamu melakukan ini? Kemudian dia beralasan, ini terjadi karena sudah ditakdirkan. Alasan itu tidak dapat diterima. Jadi tidak bisa beralasan bahwa ini terjadi karena takdir. Tidak bisa. La indallahi subhanahu wa ta'ala wa la indal khalqi. Alasan tersebut tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, juga tidak diterima di sisi makhluk. Allah tidak menerima alasan itu. Makhluk juga tidak menerima alasan itu. Kenapa? Liwujudil iradatil juz'iyyati lahu. Karena adanya iradah juz'iyyah pada orang tersebut. Karena orang tersebut terlibat di dalam terjadinya perbuatan buruk tersebut. Wal qudrati, wal ikhtiyari, wal akli. Karena dia memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, dia juga memiliki pilihan, dan dia juga memiliki akal pikiran. Yang mana dengan kekuasaannya itu dia mampu antara melakukan keburukan atau tidak. Dia punya pilihan, memilih untuk melanjutkan berbuat buruk atau tidak. Dia punya akal, yang dengan akal itu dia bisa memilih antara berbuat buruk atau tidak. Sehingga tidak ada alasan berbuat buruk secara sengaja, dengan cara zalim, dengan cara permusuhan, atau perbuatan buruk yang lainnya, kemudian beralasan bahwa itu takdir. Nah, alasan seperti ini tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh makhluk. Maka, apapun yang terjadi, jika orang tersebut melakukan perbuatan buruk, maka di sisi Allah dia akan berdosa. Dan di sisi makhluk, dia akan berhadapan dengan perundang-undangan dan sanksi hukum. Soal uzkur li khulasata hadzal mabhathi. Sebutkan kepadaku ringkasan dari pembahasan ini. Jawab, innahu yajibu ala kulli insanin mukallafin. Sesungguhnya wajib atas setiap manusia yang mukallaf. Mukallaf itu artinya dikenai beban hukum. Nah, mukallaf itu syaratnya 2. Balil, akil. Balil, dewasa, akil, berakal. Tanda balil itu ada 3. 1, mimpi basah atau keluar mani. Jadi kalau sudah ada orang keluar mani, maka dia sudah balil. Tanda yang kedua, haid. Bagi wanita, jika wanita sudah haid pada usia 9 tahun, maka dia sudah balil. Kemudian tanda yang ketiga adalah sempurnanya umur 15 tahun. Jika tidak keluar mani dan tidak haid, tapi sudah umur 15, maka dia balil. Jadi tanda balil itu ada 3. Salah satu terjadi, maka orang tersebut balil. Kemudian akil. Akil itu berakal. Bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Berakal. Sesungguhnya wajib atas setiap manusia yang telah mukallaf, yang dikenai beban hukum, artinya orang tersebut sudah dicatat sebagai berdosa dan berpahala. Jika melakukan kebaikan maka berpahala, jika melakukan keburukan maka berdosa. Bagi orang mukallaf, apa yang wajib? Ayya'taqidah wa yajzima, yaitu meyakini dan meyakini secara mantap, secara pasti, bi anna jami'a af'alihi wa aqwalihi wa jami'a harakatihi, bahwa semua perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya, dan semua gerakan-gerakannya, sawa'un kanat khairan aw syarran, sama saja adanya itu baik ataupun buruk, hiya waqi'atun bi iradatillahi wa taqdirihi wa ilmihi. Semua itu terjadi karena kehendak Allah dan takdir Allah dan ilmu Allah.
Lakinnal khaira biridahu. Akan tetapi perbuatan yang baik itu dengan keridhoannya. Wasyarra laisa biridahu. Dan yang buruk itu bukan karena keridhoannya. Wa anna lil 'abdi iradatan juz'iyatan fi af'alihil ikhtiyariyati. Dan sesungguhnya hamba itu memiliki kehendak juz'iyah di dalam perbuatan-perbuatan yang bangsa pilihan. Wa annahu yusabu 'alal khairi. Dan sesungguhnya hamba itu diberi pahala atas kebaikan. Wa yu'aqabu 'ala syarri. Dan dia disiksa atas keburukan. Wa annahu laisa lahu udhrun fi fi'lihi asyarra. Dan sesungguhnya dia tidak memiliki uzur di dalam perbuatannya pada keburukan. Jadi orang berbuat buruk itu tidak punya uzur. Karena ada keterlibatan kehendak di dalam terjadinya perbuatan buruk tersebut. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Dan sesungguhnya Allah tidaklah zalim terhadap hambanya.